Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita berjumpa di channel Rezky Rawit. Nah, di video kali ini kita akan membahas pengurutan data dengan menggunakan algoritma insertion sort. Nah, apa itu insertion sort? Insertion sort itu seperti yang dikutip di laman bahasajava.com. Insertion sort ini adalah sama seperti pengurutan saat kita main kartu ya, dimana kita mengambil kartu pertama secara random dan kita simpan di posisi bagian paling kiri ya. Nah, ini sebagai indeks 0. Nah, saat kita mengambil lagi kartu selanjutnya, maka itu adalah indeks pertama, dan disinilah proses sortingannya. Dia akan melihat jika dia proses ascending, jika kartu kedua yang diambil itu lebih besar, maka ditempatkan di posisi paling kiri, paling kanan, dan jika dia lebih kecil maka ditempatkan di bagian kirinya. Intinya proses insertion sort ini dia memulai sortingan di indeks pertama ya, dari 0 ke 2. Dia itu mengurutkan dari data kedua dan membandingkan ke data-data selanjutnya. Apabila proses ascending, dia akan membandingkan nilai yang paling kecil. Jika dia ascending, dia akan bandingkan nilai terkecil, dan jika dia descending, dia akan bandingkan nilai yang terbesar, kemudian diurutkan. Oke, kita lihat visualisasinya. Di sini adalah proses ascending ya. Jika dia akan memulai pengurutan di data kedua ini 38 dan membandingkan ke yang lain. Kita coba lihat. Kita coba play saja langsung. Oke, dia akan memulai di data kedua tadi ya, dan berlanjut ke data selanjutnya ya. Dia akan terus berurut dan membandingkan sampai prosesnya selesai ya. Ini adalah contoh proses ascending, menurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, dia itu seperti mengambil dan menyisipkan ke tempat yang semestinya sampai data itu terurut sesuai yang proses yang kita inginkan ya. Ini adalah data yang sudah terurut ya. Kita coba lihat langsung praktekkan codingannya. Seperti biasa, kita buat file project baru, pilih Java dan projectnya Java Application, lalu klik next. Di sini kita disuruh untuk membuat nama project ya. Di sini saya buat insert ya, insertion sort ya, insert. Oke, saya singkat, klik finish. Nah, seperti biasa kita hapus dulu semua komentarnya agar lebih rapi. Hapus semua komentar. Oke. Di sini sama seperti biasanya, kita buat dulu array kita ya. Kita buat array. Kita isi lagi dari 0 sampai 10 ya, tapi kita acak. Oke, sudah. Lanjut, kita
ini sel-sel supaya lebih mudah ya. Nanti ini dengan data titik length agar lebih mudah nantinya. Oke, kita sudah memiliki array di sini. Kita coba tampilkan dulu. Kita buat sebelum disorting ya, sebelum disorting, lalu kita gunakan kembali perulangan ya untuk menampilkan semua data kita di array. Ini size, lalu sort ya. Cara cepatnya itu sort baru tekan tab pada keyboard. Lalu sini data di i ya, kalau lebih rapi hapus ln nya. Ln itu adalah baris baru ya. Oke, sini kita sudah selesai membuat array dan untuk perintah menampilkan. Sekarang kita lanjut di proses sorting. Kita buat komentarnya dulu. Nah, ini proses sorting. Proses sortingnya itu, ini kan insert and sort dimulai dari data kedua ya. Jadi kita buat di sini dari 1 dan ini size. Oke. Nah, di sini kita gunakan integer sisip sama dengan data kita di setelah berulang ya, setelah pengurutan ini ya. Baru kita buat lagi integer min sama dengan i ya. Lalu kita pakai perulangan lagi. Sini sebentar. Nah, selanjutnya kita buat kondisi dengan while ya. While dimana ketika min ini lebih besar dari 0 dan data di min kurang 1 ini lebih besar dari sisi, maka data di min itu sama dengan data di min kurang 1, sehingga min minus sama dengan min sama dengan min kurang 1 ya, sehingga data di min sama dengan sisi. Oke. Nah, kita sudah selesai membuat kondisi atau membuat logika dasar dari insert and sort ya. Selanjutnya kita masuk kita coba tampilkan di sini setelah disorting ya. Setelah disorting, kita gunakan lagi perulangan. Ini size, sort, data di i, hapus lainnya agar lebih rapi. Oke, sini kita sudah selesai. Coba kita run. Nah,
ini adalah data kita sebelum di sorting ya. Dan ini setelah sortingan. Ini menggunakan sortingan ascending ya, atau mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, bagaimana jika kita ingin mengurutkan ini secara terbalik atau secara descending, dari yang terbesar sampai yang terkecil? Nah, kita lihat codingannya dulu. Nah, sini kita copy dulu di sini ya. Kita copy semua ini, copy, lalu kita paste. Lalu, nah di sini ya. Di atas ini kan adalah proses ascending ya. Ini adalah proses ascending. Dia itu apabila kondisinya seperti ini, maka dia akan mengurutkan secara ascending. Kita taruh sini ascending ya, ascending. Dan sini jika kita buat descendingnya, maka cukup kita ganti di sini jadi lebih kecil ya, dari kecil, dan kita tambahkan juga di sini descending agar terlihat perbedaannya. Oke, ini saja dari kondisi ini. Coba kita run. Nah, ini data kita sebelum kita sorting ya, dan ini hasil sortingan ascendingnya, proses dari yang terkecil sampai terbesar, dan ini proses descendingnya atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, saya kira sangat jelas teman-teman, dan mungkin ini saja yang kita bisa bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.